Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Teman-teman diskusi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Semoga teman-teman diskusi di rumah masih semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, teman diskusi, Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi saat terbaik untuk kembali dekat dengan Al-Quran. Bagaimana kalau tahun ini kita bukan hanya membaca atau sekedar banyak-banyakan menghatamkan Al-Quran, tapi juga mulai menghafalnya. Nah, tenang, ada cara sederhana agar hafalan bisa lebih mudah dan melekat. Penasaran kira-kira siapa ya teman diskusi kita hari ini? Langsung saja saya Bunda Lulu, mari kita berdiskusi. Baik, teman diskusi, alhamdulillah kita sudah kedatangan teman diskusi yang keren dan hebat pada hari ini, yaitu ada Ustadz Hoidir. Assalamualaikum Ustadz. Ada Ustadz Nafi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. siapakah Ustadz Hoidir dan Ustadz Nafi? Pasti teman-teman di rumah udah nggak asing lagi. Mereka adalah guru Al-Quran SIT Al-Auzah. Kita akan mengenal sosok Ustadz Khaidir dan Ustadz Nafi lebih dekat lagi, sesuai dengan tema kita, lebih mendekat ke Al-Quran di bulan Ramadan kali ini. Nah, langsung aja nih Ustadz Khaidir, boleh ceritain Ustadz tuh background-nya apa di bidang Quran dan seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya asli Cisaukbun Oke. di Kabupaten Tangerang. Pendidikan saya mulai dari sana, kemudian SMP itu saya udah mulai menghafal gitu ya. Dan sekarang itu masih berpendidikan gitu ya, Mm-mm. masih belajar, masih study. Kebetulan saya belajar di kampus PTIQ. Mm-mm. Di sana saya mengambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke, Masya Allah. Jadi masih melanjutkan pendidikan di PTIQ ya Ustadz Betul. ya? Oke, berikutnya Ustadz Nafi silakan. Kalau saya asalnya dari Madura. Mm-mm. Dari Madura, sekolah dari kecil di Madura, mondok juga di Madura, untuk kuliahnya di UIN Syarif Hidayatullah, di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir juga. Oke, Masya Allah. Berat banget ya, teman diskusi. Ini kita hari ini temanya memang karena lagi bulan Ramadan, kita akan membahas tentang Quran. Dan beliau-beliau ini, Ustadz Khaidir dan Ustadz Nafi, merupakan penghafal Al-Quran nih, teman diskusi. Jadi kita akan membahas, mengulik bagaimana kita supaya bisa optimal, lebih dekat dengan Al-Quran. Langsung aja nih, saya mau bertanya nih Ustadz. Kan kalau di bulan Ramadan itu pasti mengawali kita tuh banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Betul. Baik itu khatamannya ataupun berusaha menghafal. Tapi teman diskusi mungkin kebingungan nih bagaimana sih tips menghafal, pengalaman Ustadz saat menghafal itu dari bagaimana gitu. Dari siapa dulu nih? Ustadz Haidir boleh. Oke. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Untuk tips dan trik ya dalam Mm. menghafal, karena masing-masing orang itu berbeda ya, memiliki tingkat pemahaman ataupun ya kecerdasan masing-masing. Maka saya pribadi, ini berbicara saya pribadi ya, ketika saya menghafal itu, saya kan mulai dari SMP, selama 3 tahun itu cuma 3 juz. Mm-mm. Di situ mungkin ketika SMP tidak ada perasaan apa ya, untuk sangat bersungguh-sungguh gitu ya untuk menghafal. Ya sudah berjalan saja mengikuti menuntaskan kewajiban saja. Nah, ketika di SMA bertemu dengan banyak orang gitu ya, bertemu dengan latar belakang yang berbeda-beda, banyak kita mengambil insight dari mereka gitu. Nah, ketika itu memang saya sendiri banyak melakukan trik ya macam-macam gitu. Di mix gitu. Begini, nanti begini dan itu sehingga dapat satu mungkin ya. Satu yang saya pegang sampai hari ini. Mm-mm. Ketika menghafal itu saya misal satu halaman ya. Satu halaman Al-Quran itu saya baca mungkin 2 atau 3 kali.
untuk membiasakan ayat-ayatnya pelan itu bacanya secara tartil atau tahqiq ya. Itu pelan bacanya sambil dibaca artinya. Hmm. Karena kiai saya itu menganjurkan untuk membaca arti supaya kita gampang ketika menghafalnya. Ketika sudah 3 kali, kemudian saya mulai dari atas lagi, itu dari satu ayat itu saya biasanya bagi dua. Hmm. Dibagi dua, dipotong dua. Saya hafalkan setengah ayat itu. Setelah mungkin sudah hafal, sudah bagus gitu ya. Saya lanjutkan ke setengah berikutnya. Hmm. Nah, kemudian setelah itu saya tidak lanjut. Saya ulang lagi beberapa kali. Mungkin 1 2 kali sudah bisa lancar satu ayat itu. Hmm. Terus sampai sampai setengah halaman. Hmm. Nah, halamannya pun saya bagi dua. Setengah halaman, setelah selesai tidak lanjut. Saya balik lagi ke Oke. atas. Jadi dilancarkan dulu, baru prosesnya ke bawah gitu. Oke, jadi intinya tidak menambah dulu sebelum benar-benar ingat Iya, gitu ya? jadi di situ juga ada proses kita untuk bersabar gitu ya. Iya, benar benar benar. Bersabar dalam hal. Oke, Mungkin baik langsung ke Ustadz Nafi nih. Kalau Ustadz Khoidir begitu sistemnya ya, sistem menghafalnya. Pastinya setiap orang punya caranya ya, tapi betul. bisa jadi ini bisa dapat saran terbaik nih teman diskusi di rumah dari obrolan kita pada hari ini. Kalau Ustadz Nafi bagaimana? Kalau Ustadz Haidir tadi kan dia dari SMP gitu ya. Mhm, mhm. Jadi jenjangnya tuh memang sudah ritmenya udah bagus Mhm, gitu mhm. dari muda gitu. Iya, Kalau saya masih ini Zat, masih apa ya? fresh. Fresh, kemudian dosanya masih sedikit. Ya, Benar benar oke. benar benar. Kalau saya malah ngafal itu setelah kuliah. Oh, Jadi ya Allah. setelah kuliah saya meskipun jurusan saya ilmu Quran karena dulu saya aktif di organisasi gitu Mhm, ya, organisasi kampus, baru keluar dari kampus ada tawaran imam mhm, seperti itu. Di situ saya ditawarin, saya diminta, saya nggak mau awalnya karena memang belum punya hafalan kan. mhm, mhm. Tapi karena diminta, saya mau. Dan di situ ada sedikit ujian. Hmm, Teman saya imam yang satunya sudah banyak hafalannya, saya sedikit. Jadi saya insecure di situ. mhm, mhm, Insecure di situ. Hanya saya mencoba untuk menghafal. Menghafal tidak jauh dari Ustadz Haidir sebenarnya metodenya. hmm. Tetap saja Quran itu harus diulang. Mau Intinya apapun murojaah ya. ya, mau apapun metodenya, yang penting sungguh-sungguh. Cuma Hmm, kalau Ustadz Haidir mungkin bedanya nanti Ustadz Haidir kan satu ayat dibagi dua. mhm, Kalau saya itu satu ayat diulang 30. Awalnya memang baca tartil dah sama kayak tadi. Pertama itu harus tartil biar bacaan kita melekat bagus. mhm. Sehingga tidak terburu-buru. Sudah itu bagus bacaan, baru kita mulai menghafal. Kalau saya satu ayat diulang 10 kali, 20 kali. Setelah itu lancar, nambah ayat lagi. Nambah ayat. Setelah ini duanya lancar, dari ayat satu lagi ke ayat dua. Terus kayak gitu. Sehingga sekaca nanti full, baru itu dilancarkan lagi. Seperti itu. Oke, jadi mengulang ya intinya ya Nah, poinnya ya. setelah itu nyampe setengah juz. Nah, kalau Ustadz Hadi tadi kan seperti itu. Mhm, Tentu juga ada gurunya beliau. Nah, mhm, menghafal itu salah satu tipsnya itu harus punya guru. mhm. Punya guru. Karena kalau kita ngafal aja kan, kita merasa benar sendiri. Tidak ada Benar-benar. yang mengarahkan, tidak ada yang menyalahkan. Setelah itu saya berdoa ketemu guru, sampai sekarang saya masih menghafal, alhamdulillah. Oke, Masya Allah ya. Jadi poinnya memang ada gurunya ya. Ada guru. Saya tadi sudah ke tips-tips menghafal nih buat teman-teman diskusi di rumah. Pasti kita juga pengen tahu nih awal mula kenapa ustadz-ustadz berminat atau bukan berminat kali ya, digerakkan hatinya sama Allah. Wah, pengen jadi penghafal Quran nih. Nah, kita dengar lagi nih penjelasan dari Ustadz Tafi deh kali ini. Duluan. Kalau untuk menghafal mungkin saya memang setelah kuliah. Mm-mm, Tapi kalau untuk bacaan Quran, mm-mm, alhamdulillah di lingkungan saya di Madura itu memang mm-mm. apa ya, bukan wajib sih. Cuma kalau kita tidak bisa baca Quran itu malunya bukan main. Oh, Masya Allah ya. Jadi Ya, emang ada sanksi sosialnya tinggi ya. siswa tinggi. Bahkan kalau Ramadan tuh kan pakai speaker biasanya kan baca. Itu nanti kalau bacanya nggak bagus itu ada aja nanti yang sampai kepada kita seperti Oke. itu. Cuma kalau untuk motivasi menghafal kenapa bisa nyampe ke sekarang Mm-mm, sampai tahap sekarang takdir kalau menurut saya. mm. Takdir ya ada usaha juga sih. Karena saya ditakdir jadi imam, terus lingkungan juga ada Membentuk ya. guru.
Jadi kalaupun saya ngajar di Al-Auzah misalnya, ngajar Quran, kan kecapean kadang. Itu kalau nggak ngaji dicari sama guru saya Masya Allah ya. di Ciputat itu. Dan itu sangat membantu saya, memotivasi saya untuk semangat. Tentunya yang pertama tadi orang keluarga ya, karena yang mengajarkan dari awal keluarga, kemudian guru, dan masuk lagi ke Al-Auzah. Di Al-Lauzah divisina pun Quran kan. Heeh. Ketemu sama orang kayak Ustadz Khaidir, ketemu sama Ustadz yang lain-lainnya di Ada yang lain ya. kita diam mereka ngaji gitu kan. Aduh. Masya Allah. Jadi lingkungan itu Lingkungan ya. sangat mempengaruhi. Itu mungkin. Oke. Tadi kan apa Ustadz bilang ada guru. Boleh nggak sih spill gurunya? Ya Siapa? karena saya Gurunya? ya saya akan spill guru saya. Guru saya itu namanya Bunyai Maimunah. Untuk guru menghafal saya. Heeh. Kebetulan saya tinggal di masjid seperti itu kan, yang tadi ditawarin imam ngafal sampai setengah juz. Saya galau tuh, nggak Mm-mm. ada yang memperbaiki saya bacaan. Bahkan Mm-mm. mungkin jamaah mungkin canggung kan, Mm-mm. meskipun memiliki ilmu yang lebih mungkin kan ya kan. Di lingkungan saya kan lingkungan UIN, Mm-mm. banyak penghafal dari PTIQ, IIQ dari UIN. Saya berdoa bertemu dengan guru, alhamdulillah dipertemukan. Ternyata tidak jauh jaraknya Rumahnya dari ya. saya. Cukup jalan kaki, tidak perlu bayar, ngaji sesungguh-sungguhnya. Kita tidak mengaji dicari, itu kan keberuntungan banget bagi Iya, saya. Masya Allah. Itu guru pertama saya untuk hafalan. Di guru Quran itu banyak sekali orang-orang memiliki potensi. Makanya saya juga berguru. Hmm. Saya nanya ke ustadz-ustadz yang senior, Ustadz Febri, Ustadz David, apa kekurangan dari bacaan saya? Karena kalau melihat dari umur mungkin saya agak lebih dari mereka. Tapi secara kemampuan saya lihat teman-teman saya ada yang jalurnya ke Syekh ini, ke Syekh ini jalurnya Turki. Masya Perlu Allah. saya Ada ambil tuh kita ilmunya nih. spill ya. Ada Iya, jalur Turki ada nih. jalur Turki. Jadi perlu kita cari juga kan Heeh, belajar ke heeh. teman-teman kita Benar, ini. benar, Itu benar. mungkin kalau saya, Bu. Oke, iya pasti teman diskusi penasaran ya. Jadi ternyata apa teman diskusi kita pada hari ini Ustadz Khoidir itu adalah salah satu pelajar yang berhasil menembus Turki karena wasilah dari Quran. Nanti kita akan kulik kenapa bisa sampai ke Turki ya. Oke, Ustadz Nafi ada lagi? Mungkin cukup Cukup sekarang. ya. Nah, kita dengerin Ustadz Khoidir bagaimana awal mula Allah gerakan untuk bisa menghafal Quran. Baik. Eh, Jadi memang saya sih melihatnya sepertinya saya dari kecil ya. Mm-mm. Dari SD itu saya sudah senang gitu. Pulang sekolah, pulang SD, saya tuh ayah saya tuh punya radio tape dulu ya. Jadi ada kaset, kemudian kasetnya itu murotal kebetulan. Pulang sekitar jam 1, jam 2 gitu, saya langsung setel itu. Saya masih ingat itu. Saya setel, kemudian eh, sampai saya itu ketiduran gitu Mm-mm. mendengarkan beliau. Saya masih ingat itu. Itu syekhnya Sa'ad Al-Ghamidi. Hmm, Nah, ketika itu mungkin awal mula di situ ada istilahnya sudah ingatan itu sudah ada di ingatan ya, hafalan itu. Kemudian beranjak ke SMP, saya mulai menghafal di Jakarta, di tepatnya di daerah Jatinegara. mm-mm, Itu 3 tahun tadi yang saya bilang 3 tahun cuma 3 juz. mm-mm, Kemudian lanjut SMA di Depok, mm, Baitul Quran. Dan di sana mungkin awal mula saya tergerakkan untuk lebih semangat gitu ya. mhm, Karena kiai kami ketika Ustadz Musli Abdul Karim ketika mengumpulkan murid-murid dan juga wali muridnya, ya, beliau menyampaikan satu hadis yang mengatakan bahwa eh, barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka orang tuanya itu akan dipakaikan mahkota lebih Masya Allah. terang daripada matahari gitu. Mhm, Dan dari situ ya lebih semangat lah. Dan ketika menghafal itu, entah kenapa sepertinya ayat ini kok mudah sekali ya saya mhm. hafal. Cepat ya. Dan saya terpikirkan ketika kan dulu waktu SD dulu ya, saya mendengarkan tape itu seakan-akan dijawab gitu ya. Ada ayat-ayat yang sudah saya hafal, kemudian datang dengan sendirinya sehingga mudah gitu ngapal. Memang sih kalau kita tanya orang-orang yang menghafal itu mudah, Mhm, sangat mudah. Yang sulit itu menjaga. hmm. Mungkin dari situ ya, sehingga nanti saya lanjut ke pesantren yang namanya Sulaimaniyah itu yang bisa nanti apa namanya
beasiswa ke Turki. Insya Allah nanti kita sedikit mungkin kasih tahu ya Oke. teman-teman. Oke, Masya Allah ya. Jadi memang backgroundnya sebenarnya keluarga juga mendukung untuk lingkungan Quran ya. Ya, Nah, mungkin saya ingin bertanya nih Ustadz, bagaimana dengan kalau yang nggak lingkungannya nih nggak Quran nih, berarti apa yang harus dilakukan oleh teman diskusi di rumah jika misalnya kondisi orang tua backgroundnya tidak jago baca Qurannya. Lalu ya walaupun sekolahnya mungkin sekolah Islam, tapi dari lingkungan awal rumah yang membentuk tuh belum Qurani gitu ya. Itu apa usaha yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah? Ustadz Maki, oke. gimana? Tidak bisa dipungkiri setiap orang tua pasti menginginkan lebih Eh, baik anaknya daripada orang tua tadi. Nah, tentunya jangan sampai ada rasa pesimis. hmm, Siapapun orang itu berhak menghafal. Mau tua, mau muda. Ini kan orang tuanya nih pengen gitu anaknya ya. Sekarang itu malah dipermudah sebenarnya. hmm, Yang pertama, yang paling utama itu orang tua dulu tadi punya niatan yang kuat. Karena kalau cuma anaknya nanti punya niatan kuat misalnya, hmm, tapi orang tuanya tidak, itu akan kurang nanti, tidak akan maksimal. Dukungan dari orang tua dukung, misalnya di Al-Auzam, misalnya sekolah di Al-Auzam, ada hafalan ini, itu didukung dengan sungguh-sungguh, mendengarkan podcast dan lain sebagainya, itu yang paling mendasar. Kalau menginginkan yang lebih, bisa juga dengan mencari guru. Karena kita kan mau ngajar sendiri tidak bisa misalnya. Mohon maaf ya misalnya ya. Saya ada keterbatasan Ustadz ingin menjadikan anak saya sebagai hafiz. Tapi saya ingin. Karena kita tidak bisa mengajarkan sendiri, khawatir kalau agama kan tidak boleh sembarangan kan. Entah itu panjang pendeknya nanti bermasalah, nanti cari guru. Entah nanti itu masuk ada guru privat atau kita yang mendatangi. Kalau bisa kita yang mendatangi untuk mencari ilmu ya. Mendatangi guru, pasti di lingkungannya ada tuh. Cari itu. Saya pun juga kayak gitu dulu kan, nyari. Nyari, kalau sudah dapat, sudah. Orang tua tugasnya mensupport. Bagaimana nanti mensupport anaknya, jangan sampai anaknya down dalam menghafal, terus diberikan motivasi. Kemudian juga gurunya, silaturahmi dengan gurunya, seperti itu. Nanti kalau sudah seperti itu, pasti gurunya itu memberikan jalan. Ini jam sekian harus murojaah, jam sekian harus nambah hafalan, jam sekian sholat tahajudnya harus dijaga. Jadi seperti itu kalau dari saya. Jadi tidak bisa kalau sudah merasa tidak memiliki kemampuan di situ, bisa mencari jalan-jalan yang insya Allah Allah akan mempermudah dalam mencari ilmu khususnya Al-Quran ini. oke, Masya Allah ya. Dari Ustadz Khoidir mau menambahkan? Mungkin sama ya Heeh, seperti yang Ustadz Nafi sampaikan tadi. Karena betul orang tua itu ingin anaknya itu lebih alim atau lebih berilmu dari mm-mm, orang tuanya. mm-mm, Dan ketika orang tuanya tidak memiliki pemahaman di situ, ya, maka yang perlu orang tua lakukan adalah mencari guru-guru yang memang betul-betul, ya, salah satunya sanatnya sampai gitu ya, sanatnya mm-mm. kuat. Kemudian pemahamannya, sanatnya bukan hanya bacaan, tapi pemahaman juga betulnya ada sanatnya. Dan saya kira eh, salah satu yang saya lakukan juga sama. Ketika selesai belajar gitu ya, tidak puas. Akhirnya saya mencari guru juga, mencari guru supaya bacaan saya ini memang benar-benar bagus gitu ya. Dan gurunya itu bersanad. Alhamdulillah guru saya itu beliau masih ada ya, beliau Ustadz Fikri Hasbi, Mm-mm. pengasuh Pondok Pesantren Darul Hasbi. Beliau salah satu yang membuat ya bacaan saya mungkin lebih baik ya, lebih Masya bagus. Allah. Dan dari situ mungkin saran saya kepada teman-teman semua, kalau memang nanti ada niatan hafal, ya tentunya kita harus cari guru. Guru sekarang bisa kita datang atau didatangkan. Ya, sangat Mm-mm. sangat mudah sekali. Bahkan sekarang dengan teknologi yang sangat canggih ya, kita bisa belajar lewat Online. online, Online. Zoom segala macam. Oke, Masya Allah ya. Sebenarnya banyak caranya ya. Yang paling utama tadi poinnya adalah mencari guru nih. Kalau memang dari orang tuanya, kaderullahnya belum bisa mengajarkan secara langsung ya Ustadz.
Nah, kan banyak banget nih, tantangannya dalam menghafal Quran, terutama buat anak-anak yang masih suka dengerin musik nih Ustadz. Jadi sebenarnya gimana tuh? Kan emang trennya ya apalagi K-pop, terus lagu-lagu barat dan lain sebagainya. Bisa nggak sih menghafal tapi masih suka lagu? Gimana tuh? Begini, Sa. Ya jujur saya Eh, sendiri ketika SMP mungkin ya, atau SMA lah, itu sangat suka sekali musik ya. Ya kita-kita lah semuanya ya. Ya, So, Nabi suka musik. suka, suka. Jadi itu saya itu suka sekali ada namanya Bondan Prakoso ya. Iya, 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 iya. Gitu. Back to Black ya. Back to Black. Itu saya sangat mengagumi karena tidak hanya musik yang enak, tapi ada pesan-pesan pesan-pesan kehidupan di dalam musik itu. Kemudian apa ya? Saya itu dengan kondisi seperti itu, kemudian menjalani hidup, kemudian ada apa namanya kehidupan-kehidupan yang baru, kemudian pesan-pesan yang baru, nasihat-nasihat yang baru, sehingga lama-kelamaan musik itu ternyata hilang juga dengan Ya, sendirinya gitu. Hmm. Hilang dengan sendirinya kenapa? Kalau saya boleh kutip ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, khaliqin nasi bi khuluqin." Jadi kita itu disarankan untuk bertakwa dimanapun kita berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka keburukan itu akan mengikuti kebaikan gitu. Jadi seolah-olah apa ya, ke lama-kelamaan bawah, ya keburukan itu akan hilang, hilang gitu, hilang. tertutupi dengan kebaikan yang senantiasa kita ya istiqomahkan, kita lakukan gitu. Itu sih. Jadi dengan sendirinya musik itu nggak tahu ya, entah hilang Ah, ya. Kalau Salih nggak bisa ya? Nggak bisa ya betulan ya? bisa aja, cuma porsinya mungkin Beda ya? sedikit Oke. ya lebih banyak gitu. Iya, iya, iya. Kalau dari Ustadz Nafis sendiri gimana? Ya, Punya pengalaman nggak? apa, dulu saya tuh kalau sukanya Peter Pan. Oh iya, Peter iya Pan, benar. karena memang syair-syairnya yang dibuat oleh Peter Pan itu bagus ya, untuk kita ambil pelajaran. Cuma tadi, ketika kita disibukkan dengan kebaikan, maka terkadang kita akan lupa dengan keburukan tadi. Adanya keburukan masuk dalam diri kita karena kita kasih space. Hmm, Wah, capek nih main HP sebentaran. Itu bisa aja berjam-jam. iya. Seandainya kita pun lanjut, itu bisa kita sebenarnya. Dan baca Quran itu kan dzikir ya. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kita ingat kepada Allah, tentu kita diingat kepada Allah. Ketika kita sibuk dengan pembacaan itu, lidah kita, mulut kita basah dengan berzikir, maka tentu hati akan menjadi lembut. Jadi tidak sempat itu. Kalau seandainya ya, apalagi kita ada momen tentu Ustadz hadir, tentu saya ada pasti momen kita lalai namanya manusia ya. Tapi kita juga pasti merasakan ketika kita sibuk dengan itu, yang lain itu dunia hilang. Masya Allah. Dalam artian, wah belum merojah ini, berapa ayat. Nah ketika kita lalai sekali sebelum tidur nggak ngaji misalnya, subuhnya itu misal bukan main. Seandainya nonton film tadi kita ubah kepada Quran, berapa juz yang kita hafal. Jadi memang awalnya saya suka, Bun. Suka, musik itu suka. Bahkan saya hafal. Tapi benar kata Ustaz saya tadi, karena saking sibuknya kita mengejar, apalagi saya kan ngafalnya udah umur dewasa ya, belum lagi kerja, belum lagi kita harus tugas di masjid, belum lagi kalau ngajar di TPQ dan sebagainya. Jadi memang kita harus memanage itu semua dan kalaupun kita sibuk dengan kebaikan tadi, insya Allah hal-hal yang dilarang apalagi yang kurang bermanfaat itu mulai mengurang, bukan bersih ya, Aha, kurang karena kita manusia seperti itu, Bun. Tapi oke. bukan berarti musik itu nggak baik ya, Sat. Bukan itu Oke. bersih. Ada satu apa? Pendapat-pendapat ini ya, Mas. Maksudnya musik itu mungkin ya ada pasti hal positifnya. Mhm. Cuma ya itu dia tadi. Jadi kebaikan itu justru ya menutup keburukan yang tadi gitu. Sehingga kita lebih fokus pada ngajinya gitu. Lebih Ya, ngajinya jadi ya. Terlupakan ya. ke bawah ritme ngaji sehingga tidak terlalu mengikuti lagu yang tadi. Sebenarnya kita bukan berarti untuk menjelek-jelekan lagu. Banyak lagu yang bahkan mungkin bisa menjadi motivasi belajar, menjadi motivasi untuk lebih hidup lagi dengan seperti ada bencana, ada kan orang bikin musik untuk bencana itu juga ada manfaatnya seperti itu. Hanya saja kalau bagi penghafal Quran, kadang ada hal memilih.
memilih porsinya. porsinya harus diukur. Mau lebih banyak Qurannya apa musiknya? Oke, Masya Allah. Ini relate banget nih dalam kehidupan sehari-hari ya teman diskusi. Nah tadi kan udah ngebahas nih, Ustadz beliau-beliau ini penghafal Quran. Udah Masya Allah kalau Ustadz Khaidir udah 30 juz khatam ya Us ya. Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz Nafi. Menuju separuh. Masya Allah, menuju separuh. Tapi pasti perjalanan beliau tuh luar biasa. Nah, kita mau tahu nih, tadi Ustadz Khaidir pengen teman diskusi, dan saya juga penasaran bagaimana Al-Quran akhirnya bisa membawa Ustadz ke Turki. Bisa sharing. Awalnya memang saya dulu setelah dari Depok itu ada pengabdian setahun. Kemudian saya coba ke Jember tuh, ada Mahat Ibnu Katsir. Jadi kita belajar di satu asrama. Kemudian kita juga kuliah. Waktu itu udah IAIN Jember. Sekarang udah UINHAS Jember. Nah, ternyata saya memang niatnya kan untuk rojaah, untuk memungkinkan hafalan. Ternyata ya disibukkan dengan makalah segala macam, belajar dan lain sebagainya. Akhirnya saya tidak betah. Itu cuma 1 semester. Kemudian teman saya menawarkan, ada nih katanya salah satu pondok yang afiliasinya ke Turki. Jadi semua free, semua tidak ada bayar apapun. Akhirnya saya coba masuk ke sana dan alhamdulillah diterima. Dan ketika itu saya ditempatkan di Puncak, Sulaimania Puncak. Alhamdulillah itu menjadi saksi bisu kita di sana ya. Nah, di sana saya belajar selama setahun di Indonesia. Di Indonesia setahun karena saya sudah selesai Qurannya, jadi langsung naik tingkatan ke tadris. Jadi ada sekitar berapa tingkatan ya? Mungkin sekarang agak banyak ya. Ada pratahfidz, kemudian tahfidz, nanti naik ke tadris. Tadris itu ada Ihzari, Tekamul gitu ya. Tadris itu apa Ustadz? Maaf. Tadris itu Tadris apa? itu kita belajar. Oh. Jadi ada pelajaran kayak nahu sorof gitu ya. Yang ke bahasa Arapan gitu ya? Iya, betul. Oke. Dan kitab-kitabnya memang kitab-kitab dari kalangan mazhab Hanafi. Karena Turki itu pakai mazhab di Hanafi. sana Hanafi. Nah, setahun di sana, alhamdulillah eh, mungkin bisa dibilang percepatan gitu ya. Saya alhamdulillah berangkat di tahun 2016 Agustus. 2016 saya berangkat ke Turki itu lewat beasiswa Quran. Masya Allah. Ya Rob. Jadi memang semuanya free. Kita waktu itu cuma bayar wisuda 2 juta kalau nggak salah ya. Masya Jadi Allah. Masya Allah. Ya itu Rob. yang saya rasakan ya keberkahan Al-Quran di situ gitu. Sebelum-sebelumnya juga tidak hanya ketika berangkat ke Turki ya. Sebelum-sebelumnya misalkan ketika SMP mulai menghafal itu banyak sekali apa ya? Kemudahan. Iya, kemudahan, kemudian Allah ngasih jalannya gitu ya. Dengan ekonomi keluarga yang sangat sulit gitu ya. Allah mudahkan semuanya. SMP gratis, SMA gratis, bahkan Masya ke Allah. Turki gratis. Subhanallah. Kuliah juga sekarang nih ada potongan 50%. Itu semuanya berkat ya, berkat Fasilahnya Al-Quran ya. Banyak barokahnya nih, Bu. Masya Allah. Dapat barokahnya kita ini. Iya, kalau tadi awal tes itu susah nggak sih Us? Ada emang harus 30 juz atau gimana untuk bisa Sebenarnya tembus? Sulaimani itu sangat mudah. Hmm. Ya memang apa ya, lembaga itu sebetulnya kita kelihatan ketika baca juz 30 kalau dia bacanya sudah baik, sudah bagus, diluluskan gitu. Jadi tesnya itu ketika itu hanya juz 30 aja. Oke. Mudah kalau masuk ke sana. Cuma memang antriannya, jadi di sana itu yang daftar itu ribuan orang. Misalkan 5.000 yang daftar, yang Yang keterima tembus. cuma 1.000 gitu Oke. atau 500. Jadi persaingannya ketat. Makanya ya kita cari yang mudah aja lah. At-Tuha sampai Anas biasanya mereka itu. Dari situ memang kelihatan kualitas bacaan seorang sudah kelihatan. Iya. Nah, kita lanjut nih nanya sama Ustadz Nafi. Tapi kali ini saya mau tanya tentang ini, Us. Ada nggak sih pengalaman Ustadz ketika berinteraksi dengan Quran ini ada part yang menyentuh Ustadz gitu selama berinteraksi dengan Quran? Tentu ada Kisahnya boleh diceritain.
eh, ketika kita membaca misalnya, Mm-mm. lalu kita memahami maknanya. Hmm. Jadi terkadang kita hanya fokus pada lafaz-lafaz yang kita hafal Mm-mm. tanpa ingin tahu maknanya. Makanya tadi Ustadz Haidir kan menyampaikan kalau bisa menghafal itu ada 2 Quran, Hmm. ada terjemahan, karena itu sangat membantu. Di mana di saat itu misalnya apalagi itu dalam keadaan hening tengah malam, tentang entah itu tentang siksa ataupun tentang ganjaran dan lain sebagainya, itu kita merasa begitu nikmat. Bahkan mau ditukar dengan isi apapun di dunia ini tidak bisa digadaikan, tidak bisa ditukar. Karena sudah saking melekatnya Quran secara bacaan dan kita paham dan itu seakan-akan singgungan bagi kita. Hmm. Entah itu tentang sholat, entah itu tentang Bani Israel yang sifatnya seperti itu. Mungkin saya seperti itu pernah mengalami. Tapi terkadang karena memang keadaan diri ya, entah Hmm. itu karena capek kerja dan lain sebagainya, kegiatan. Ya kadang ngaji ya sekedar ngaji sambil merem juga kadang pernah juga. Karena memang momen-momen seperti itu tidak gampang juga. Tapi ada. Keinginan kita mungkin setiap penghafal itu kan nikmat gitu ya. Khusyuk gitu ya. Khusyuk. Tapi namanya perjuangan Quran, memperjuangkan hafalan Al-Quran itu mati-matian. Entah kita dalam keadaan lapang, entah kita dalam keadaan diuji, kita harus menyempatkan membaca Quran itu tadi. Hmm. Jadi bukan berarti harus setiap ngaji harus selalu masuk ke dalam hati. Tidak juga. Kalau nunggu-nunggu itu kita nggak ngaji-ngaji. Iya, Ini perlu benar, dijemput. benar. Harus semangat. Itu mungkin kalau saya, Bun. Baik, ya, Masya Allah ya, teman diskusi ini daging semua nih obrolan kali ini ya. Dan mengingat tadi, ini kita udah di pertengahan Ramadan, ada bulan yang hari yang istimewa nih ya Ustadz ya. Sebentar lagi kita mau memasuki Nuzulul Quran di 17 Ramadan. Eh, bisa di-sharing nih ke teman diskusi, apa sih yang harus kita persiapkan dalam menyambut Nuzulul Quran dari Ustadz Nafi dan Ustadz Khaidir. Ustadz Khaidir dulu kali ya. Baik, mungkin saya tarik ke belakang dulu ya. Tentang seperti apa. Dari mana nih tanggal 17 itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Dan biasanya di Indonesia itu diperingati tanggal 17 Ramadan. Nah, kalau kita lihat lagi di ayat yang lain misalkan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kita tahu masyhur ya, ada perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kalau mau cari Lailatul Qadar itu di malam terakhir, 10 malam terakhir, fi asyri awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir. Nah, ini agak rancu ya, kontra gitu. Ada yang tanggal 17 Ramadan, tapi di sisi lain Al-Quran turun di malam-malam terakhir tuh. Nah, dapat dari mana 17 ini? Nah, makanya para ulama ya menafsirkan bahwasanya salah satunya ya Imam Al-Qurtubi, kemudian ada Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir mereka menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun 2 tahap, 2 fase. Fase yang pertama itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara jumlatan wahidatan, secara menyeluruh 30 juz turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, langit yang pertama. Nah, itu ayatnya yang tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka 30 juz itu turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, setelah di langit pertama, maka turun fase yang kedua. Fase yang kedua itu apa? Eh, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril perantaranya. Makanya ada yang berpendapat fase kedua ini ya di malam 17, ada yang malam ke-7, ada yang malam ke-21 gitu ya. Maka yang kita peringati, yang masyarakat Indonesia peringati adalah turunnya Al-Quran fase yang kedua secara najman-najman. Apa artinya? Najman itu adalah secara berangsur-angsur, bertahap, sesuai kebutuhan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi ada peristiwa, maka turun ayat, ada peristiwa, maka turun ayat. Selama kurun waktu 23 tahun kalau digenapkan. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, ya, itu sangat masyhur.
Kenapa? Karena Nabi di Mekah itu 13 tahun, Hmm. di Madinah 10 tahun. Hmm. Nah, jadi itu sebetulnya angka 17 itu dari situ. Ada lagi yang berpendapat bahwa Al-Quran itu turun eh, 3 tahap, 3 fase. Fase yang ketiga kapan? Jadi dari Nabi Muhammad ke dalam hati para Hmm. orang-orang ini. Jadi perbedaan itu memang Hmm. ada ya. Ala kulli hal ada perbedaan. Nah, terlepas dari itu semua, Al-Quran sudah ada di hadapan kita. Hmm. Jadi momentum yang sangat pas ini ya di bulan suci Ramadan, maka mari tingkatkan ya, bacaan kita. Hmm. Tingkat. Kalau Ramadan sebelumnya belum pernah hatam ya, Ramadan kali ini harus Hatam. minimal sekali ya. Hmm. Kalau sudah hatam misalkan ingin tadabbur, ingin mempelajari satu ayat itu lebih baik justru. Nabi pernah menasehati Abu Dzar. Hmm. Dalam hadisnya disampaikan, ya Aba Dzarrin, la anta dua fata'allama ayatan minal Qur'an khairun laka min an tusalliya mi'ata rakaatin. Wahai Abu Dzar, engkau berpagi hari katanya. Hmm. Kemudian engkau belajar satu ayat, tadabbur, kemudian ya tadarus, kemudian Hmm. apa namanya? Memahami tafsirnya, nuzul Quran, apa asbabun nuzulnya, khairun laka lebih baik daripada kamu in antusalliya ya tarokat. Lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Jadi mumpung nih masih ada kesempatan ya, insyaallah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa ya, mempelajari kalam-kalam. Itu sih buat. Masuk sama sama Lailatul Qadar ya masuk. Iya, mungkin tipsnya deh dari Ustadz dulu deh, Ustadz Nafi dulu. Tips Tips untuk menghadapi mau malam Lailatul Qadar ini apa yang perlu dipersiapkan juga? ya tentunya lebih semangat lagi dalam baca Quran, dalam beribadah seperti itu. Sehingga nanti hati kita hidup. Salah satu kalau di suatu kitab itu disebutkan di kitab tasawuf permisalan orang yang hidup hatinya itu dengan banyak berzikir. Sedangkan orang yang mati hatinya itu orang yang tidak mengingat Allah. Yang bisa memasukkan diri kita itu suatu kejelekan karena adanya kelalaian. Sehingga kita lengah dari mengingat Allah. Di momen Ramadan ini ya tentu salah satu kesempatan kita untuk mengambil peran. Entah mau di rumah, di masjid, di iktikaf, silakan. Pokoknya hidupkan malam-malam ini dengan kebaikan. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang menjadi keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Entah itu malam Lailatul Qadar kah, entah kita mendapatkan pahala-pahala yang lain, entah itu pahala Quran dan lain sebagainya. Itu mungkin yang pertama hati dulu. Hati segala itu kan tergantung hatinya. Kita ngebut-ngebut hatam Quran, tapi ternyata hatinya tidak mengarah kepada ridho Allah dan lain sebagainya. Bikin story misalnya belum selesai juga kan. Sekarang yang itu kan itu bagus untuk memotivasi orang. Asik. Yang paling penting kan yang tahu hatinya dia sendiri juga kan seperti itu. Jadi intinya itu hati dikuatkan lagi. Kita mungkin udah merindukan Lebaran, Hmm. menyampai di hari 10 ini, ih, laparnya kerasa banget. Musim-musim dingin seperti ini kan, enak banget kita tarik selimut gitu kan. Di saat seharusnya kita bangun menghidup-hidupkan malam, malah kadang kita misalnya sibuk dengan gadget, dengan tidur yang panjang mungkin. Itu nasihat buat diri saya dan Iya, iya. lainnya kalau ada ya. Itu mungkin buat memang harus disiap. Oke, baik. Masya Allah ya, luar biasa banget. Jadi mulai sekarang walaupun belum masuk 10 hari terakhir Ramadan, teman diskusi udah boleh ikat pinggang mungkin bahasanya untuk semangat mengejar berlomba-lomba dalam kebaikan. Terakhir sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini, pasti beliau-beliau nih para penghafal Al-Quran Ustadz Khoidir dan Ustadz Nafi punya ayat favorit atau ya potongan ayat favorit. Saya dan teman diskusi juga pengen tahu nih ada nggak sih ayat potongan favorit, nanti kita sekalian dengarkan suara merdu dan tartil yang dari Ustadz Nafi dan Ustadz Khoidir. Silakan. Siapa dulu nih yang mau spill? Ustadz Khoidir. Oke, sebetulnya kan ayat demi ayat itu mempunyai makna masing-masing. Semuanya mulia, semuanya memiliki eh, sejarahnya, memiliki keutamaannya masing-masing. Mungkin ada satu yang saya ambil ya.
Ada di surat Al-Ankabut ayat 69. Jadi Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Sadaqallahul azim. Apa maknanya? Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh ya di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka pasti. Nah, ini ada dua takkid sini, ada lam, ada juga nun taukid, penekanan. Maka pasti dan pasti kami akan beri jalan. Lanahdiyannahum, akan kami beri petunjuk. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Mungkin ini salah satu ayat yang menjadi motivasi kita untuk berbuat baik. Apapun itu, Quran, ya, sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Berzikir tadi ke Nabi. Dan itu semua insya Allah pasti ada ganjarannya. Mungkin itu dari saya, salah satu ayat yang menjadi motivasi buat saya, buat kita semua ya, masyarakat, insya Allah. Oke, terima kasih, Masya Allah ya. Suaranya Masya Allah. Kita bisa jadi lebih semangat lagi untuk belajar memperbaiki bacaan Quran kita di rumah. Oke, sekarang Ustadz Nafi. Silakan Ustadz Nafi. Saya dibilang ayat favorit mungkin karena sering baca ini juga ya. Iya. Sebenarnya benar kata Ustaz Hedi tadi, setiap ayat Semuanya. itu memiliki apa ya, memiliki Keutamaan. keutamaannya tentang sejarah apapun itu. Cuma saya sering baca di surah Al-Baqarah itu tentang sholat. Saya baca ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul adzim. Saya ketika sakit akan selalu memaksa diri saya untuk sholat. Betapapun kita dalam keadaan apapun, tadi istain apa? Meminta ya. Meminta, betapapun kita misalnya dalam keadaan apapun, tentu yang harus diminta selain meminta hajat kita, kita harus meminta diri kita layak untuk mendapatkan itu. Salah satunya kita harus melayakkan diri dengan menjaga kewajiban kita. Seperti itu. Sholat misalnya. Bahkan healingnya orang-orang soleh, saya pernah ngaji kemarin itu kitab tasawuf, bahwasanya healingnya orang soleh itu sholat. Apapun yang terjadi dalam diri kita sholat. Sholat jangan sampai ditinggal, mau kita lagi galau dan bagaimanapun, itu kita harus sholat. Dan itu kepantasan bagi seorang hamba. Maka Nabi sendiri kan bengkak kakinya gara-gara sholat. Padahal sudah dijamin masuk surga. Ketika ditanya, karena ini wujud syukur saya sebagai hamba. Bukan mau mobil, bukan mau itu. Jadi sholat diutamakan. Itu mungkin. Aduh, nggak kerasa nih kayak udah panjang banget part diskusi kita. Terus saya mau nambah, mungkin teman diskusi juga pengen nambah ya. Tapi semua ada waktunya teman diskusi. Insya Allah nanti kita bisa bincang-bincang lagi. Namun sebelum akhirnya benar-benar ditutup pada hari ini, kita dengarkan apa sih pesan untuk Ramadan teman diskusi di rumah dari Ustadz Nafi dan Ustadz Khaidir. Silakan. Ustadz Nafi, Ustadz Khaidir dulu. Pesan buat teman diskusi. Bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Kalau kita lihat, ya, Al-Quran itu kalau dia bersanding dengan sesuatu, pasti sesuatu tersebut akan mulia. Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Maka bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Sayyidus syuhur. Tuannya per bulan-bulan. Kemudian
turun di mana? Di Mekah dan Madinah. Maka Mekah dan Madinah menjadi dua kota suci yang paling paling mulia, dijaga oleh Allah SWT. Kemudian turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi tuannya, imamnya para nabi dan rasul. Turun kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka umatnya Nabi Muhammad menjadi kuntum khairu ummatin. Menjadi umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Kemudian turun melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi imamul malaikat, menjadi imamnya para malaikat. Nah juga yang nanti kita akan hadapi turun di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi apa? Menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka bagaimana nanti jadinya kalau misalkan Al-Quran itu turun ke hati kita, turun ke lingkungan kita, turun ke keluarga kita, ke anak-anak kita, maka pasti mereka semua itu, sesuatu itu pasti akan mulia karena bersandingnya dengan Al-Quran. Masya Allah. Begini tuh. Iya, Masya Allah. Keren. Ditutup dengan Ustadz Nafi, silakan. Jika ingin beruntung di dunia dan di akhirat, maka selalu bersandinglah dengan Al-Quran. Saya pernah mendengar suatu doa sebelum belajar Quran, itu panjang sebenarnya ya, kalamun qadimul la. Tapi ada di bait agak di akhir sedikit, itu yang sangat menarik untuk kita ambil hikmah. Tuba liman yahfaduhu dunya wa ukhra abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Tuba, beruntung, liman, bagi seorang yahfaduhu, yang menghafalkan Quran, yang membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan. Dunia, di dunia, wa ukhra abada, dan di dunia dan di akhirat. Wa kaifa la, kenapa tidak, idza yamutu, ketika meninggal, jismuhu la yafsuda, badannya tidak rusak. Banyak sekali kita lihat di televisi, mulai saya kecil dulu SD mungkin, sampai sekarang kita mungkin searching, penghafal Quran digali kuburannya tapi enggak, Masya Allah. tetap utuh. Para ahli Quran. Para ahli Quran itu. Jadi banyak kejadiannya itu. Mungkin secara rinci di Quran, di hadis tidak disebutkan, tapi pada nyatanya banyak kita temui kan ya Ustaz ya. Maka itu, kalau mau beruntung di dunia dan di akhirat, tentu tingkat kedekatan dan keberuntungan seseorang yang menilai dirinya. Mungkin bagi penghafal karena diuji kehidupan, karena ada juga penghafal yang diuji secara ekonomi misalnya. Mungkin dia secara ekonomi biasa, tapi secara kedekatan kita kan nggak tahu. Itu yang perlu kita cari, keseimbangan antara hidup dan dunia di akhir nanti. Masya Allah. Itu mungkin. Aduh, saya pulang dari sini kayak langsung pengen baca Quran nih ya, teman diskusi. Oke, nggak terasa waktunya udah harus diakhiri dengan berat hati ya teman-teman diskusi di rumah. Sekali lagi mau mengingatkan bahwa Ramadan adalah waktu terbaik untuk kembali dekat dengan Al-Quran, membaca, memahami, dan perlahan menghafalkannya. Sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, semoga Al-Quran tumbuh di hati kita dan menjadi cahaya yang menuntun hingga akhir hayat. Terima kasih Ustadz Hoidi, terima kasih Ustadz Nafi. Mohon maaf lahir batin, sampai jumpa di podcast Ruang Diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.